Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Apotik Sinar Sehat. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai cara minum vitamin yang benar. Kebanyakan dari kita tidak mengetahui bagaimana cara minum vitamin. Yang terpenting kita tiap hari minum vitamin dan itu bisa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan tidak kekurangan vitamin. Tetapi, apakah teman-teman tahu bahwa vitamin itu diminum tidak sembarang langsung diminum aja teman-teman. Ternyata ada beberapa vitamin yang bisa larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Contohnya vitamin apa sajakah yang larut dalam lemak? Nah, contohnya adalah vitamin A, kemudian vitamin D, E, dan K. Itu larut dalam lemak. Tentunya jika misalnya vitamin tersebut larut dalam lemak, tentunya teman-teman jika mengkonsumsi vitamin tersebut harus disertai dengan makanan yang berlemak. Misalnya di sini adalah alpukat ataupun daging. Jadi pada saat teman-teman ingin minum vitamin tersebut, maka teman-teman harus juga mengkonsumsi daging. Misalnya teman-teman nih lagi makan, terus kemudian teman-teman minum vitamin A, kemudian dilanjutkan makannya lagi. Itu cara minum yang benar teman-teman. Kemudian vitamin yang larut dalam air yang tidak perlu dikonsumsi barengan dengan lemak itu contohnya adalah vitamin C dan vitamin B. Nah, di sini vitamin B contohnya B1, B12 ataupun B kompleks. Itu larut dalam air sehingga teman-teman bisa mengkonsumsinya setelah makan ataupun sebelum makan. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Apotik Sinar Sehat. Di video kali ini saya akan membahas mengenai minyak goreng teman-teman. Nah, kira-kira jika kita misalnya sering sekali masak, nah minyak goreng ini berapa kali sih yang harus dipakai, kemudian harus segera dibuang? Dan apa dampak dari minyak goreng yang dipakai berkali-kali buat tubuh kita? Nah, sekarang kita akan membahasnya ya teman-teman. Nah, menu di Indonesia ini kalau tidak ada gorengan itu nggak lengkap teman-teman. Jadi kita harus selalu ya kalau misalnya kita makan pagi, siang ataupun malam harus ada gorengannya. Begitu juga nanti kalau misalnya kita mau beli cemilan nih, harus yang selalu digoreng. Itu lebih enak banget dimakan ketimbang direbus. Nah, makanya kenapa sih orang Indonesia ini sering sekali terkena radang tenggorokan? Nah, yang pertama penyebabnya adalah suka makan gorengan. Tentunya bukan sembarang gorengan ya, teman-teman. Nah, ini gorengan ada artinya gorengan minyaknya itu dimasak berulang kali sampai benar-benar warnanya hitam. Nah, teman-teman pernah lihat nggak pada saat teman-teman nih beli gorengan di luaran, kemudian lihat minyaknya itu hitam banget ataupun agak kecoklatan itu. Nah, itu minyaknya itu sudah dipakai berulang kali, teman-teman. Dan hal tersebut yang menyebabkan terjadinya radang tenggorokan. Sehingga teman-teman jangan kaget nih. Padahal saya ini nggak deket sama orang yang lagi batuk loh. Kenapa kok saya ketularan? Nah, ternyata kalau misalnya teman-teman nih suka mengkonsumsi gorengan yang di luar yang minyaknya sudah dipakai berulang kali, tentunya teman-teman akan mengalami yang namanya radang tenggorokan. Lalu bagaimana sih mensiasatinya supaya kita tidak terkena radang tenggorokan? Yaitu dengan membeli, misalnya teman-teman beli gorengan di luar, carilah yang mereka pakai minyaknya itu tidak berulang-ulang sampai hitam teman-teman. Misalnya 2-3 kali pakai. Karena setahu saya, kalau misalnya kita masak nih, masak yang tepung-tepungan itu biasanya warnanya minyaknya itu akan menjadi hitam, apalagi yang dipakai berulang kali teman-teman.
Nah, lemak ini yang dipakai berulang kali itu menyebabkan lemaknya itu menjadi jenuh, mengandung lemak jenuh jahat dan radikal bebas, sehingga dapat menyebabkan radang tenggorokan. Minyak goreng yang berulang kali digunakan sangat mengancam kesehatan kita, teman-teman. Bukan cuma dapat menyebabkan radang tenggorokan saja, tetapi juga mengandung lebih banyak asam lemak trans. Asam lemak trans ini adalah minyak bekas dapat mengandung lebih banyak lemak trans. Lemak trans akan meningkatkan kadar serum lemak jahat di dalam darah, yaitu LDL. Peningkatan LDL akan meningkatkan resiko timbulnya plak di dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Jadi misalnya lemak trans itu berlebih dapat menyebabkan jantung dan stroke, penyakit jantung dan stroke. Kemudian resiko yang ketiga adalah mempengaruhi nilai gizi yang terkandung dari bahan makanan, yang harusnya misalnya nih tempe itu kan banyak proteinnya, tetapi karena adanya minyak goreng yang dipakai berulang kali, otomatis nutrisi yang ada di dalam tempe itu akan berkurang. Selain itu juga karena LDL-nya meningkat, otomatis juga akan menyebabkan terkena resiko yang namanya kolesterol. Kemudian juga penyebab resiko yang selanjutnya adalah bisa juga terkena kanker. Jadi teman-teman, misalnya teman-teman nih ingin menjaga kesehatan dalam tubuh teman-teman, sebaiknya teman-teman kurangilah mengkonsumsi goreng-gorengan yang menggunakan minyak yang berulang kali, ataupun teman-teman bisa mengakalinya dengan membuat masakan sendiri di rumah. Jadi nanti bisa teman-teman lihat kalau misalnya minyak gorengnya udah dipakai dan sudah berwarna hitam, maka sebaiknya jangan dipakai, sebaiknya dibuang aja. Kemudian juga biasanya untuk menjaga kesehatan, minyak goreng yang baik itu biasanya sekali 2 kali pakai, setelah itu langsung dibuang. Ataupun kalau misalnya sekali 2 kali pakai masih jernih, maka teman-teman masih bisa menggunakannya. Yang terpenting di sini adalah jangan sampai minyak tersebut menghitam ya teman-teman, itu langsung dibuang saja. Jangan sayang-sayang uang, karena resikonya itu sangat negatif buat tubuh kita. Oke, sekian dulu teman-teman, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan edukasi-edukasi lainnya dari saya. Terima kasih.